sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Ritual kurban untuk persembahan telah ada sejak munculnya sistem kepercayaan di dunia ini. Banyak persepsi dari ritual kurban, dari untuk menyenangkan makhluk surgawi hingga untuk membantu sesama manusia. Pada zaman dahulu, kehidupan hewan dan manusia tidak luput dari objek ritual pengorbanan oleh seseorang. Dalam khotbah Sang Buddha yang terdapat dalam Samyutta Nikaya diceritakan bahwa di Savatthi pada saat itu ada sebuah pengorbanan besar yang dipersiapkan untuk Raja Pasenadi dari Kosala. Kurban itu atau upacara kurban tersebut yaitu terdiri dari 500 sapi, 500 banteng, 500 sapi betina muda, 500 kambing, dan 500 domba jantan yang telah disiapkan untuk dibawa menuju ke tiang pengorbanan. Dan para pelayan, pekerja, atau para budak mendapatkan hukuman dan ketakutan, sibuk melakukan persiapan, meratap dengan wajah yang sedih serta ketakutan. Kemudian ada serombongan para biku memasuki kota Savatthi untuk mengumpulkan dana makanan. Ketika mereka telah mengumpulkan dan kembali lagi setelah memakan makanan yang telah mereka peroleh, mereka menghadap Sang Buddha kemudian berkata bahwa di Savatthi ada sebuah upacara pengorbanan besar telah dipersiapkan untuk Raja Pasenadi dan diceritakan tentang jenis kurban yang telah disiapkan untuk dibawa menuju tiang pengorbanan, dan para pelayan pekerja sibuk melakukan persiapan meratap dengan wajah ketakutan. Kemudian Sang Buddha setelah mengetahui, memahami makna dari upacara tersebut, kemudian Sang Buddha menyampaikan atau mengucapkan syair, yaitu bahwa pengorbanan kuda, pengorbanan manusia, pengorbanan besar ini yang dilakukan untuk Raja Pasenadi penuh dengan kekerasan tidak akan menghasilkan buah yang besar. Para bijaksana berperilaku baik tidak akan melakukan pengorbanan demikian, di mana kambing, domba, dan ternak dari berbagai macam jenis dibunuh. Tetapi ketika pengorbanan bebas dari kekerasan selalu dipersembahkan sebagai kebiasaan keluarga, di mana tidak ada kambing, sapi, ataupun ternak dari berbagai macam jenis dibunuh, para bijaksana berperilaku baik melakukan pengorbanan seperti ini. Orang bijaksana harus mempersembahkan ini, pengorbanan yang menghasilkan buah besar bagi pelaku yang melakukan pengorbanan demikian. Sesungguhnya adalah lebih baik dan tidak mungkin lebih buruk dari pengorbanan yang menyebabkan penderitaan makhluk lain. Pengorbanan demikian sungguh besar dan para dewata juga akan gembira. Dalam Culakama Vibhanga Sutta telah dijelaskan oleh Sang Buddha, bila seseorang melakukan pembunuhan, maka yang akan diterima akibatnya adalah umur yang pendek. Namun sebaliknya, jika seseorang dalam kehidupannya selalu menghargai kehidupan dari makhluk lain, maka yang didapat atau hasilnya adalah umur yang panjang. Dalam khotbah Sang Buddha seperti yang terdapat dalam Kuttadanta Sutta, Sang Buddha memberikan penjelasan kurban yang besar
dan memiliki hasil yang besar atau manfaat yang besar adalah yang pertama, ketika seseorang berkurban atau berdana kepada para pertapa atau para biku yang memiliki perilaku baik. Dengan demikian, kurban semacam ini akan menghasilkan manfaat yang besar. Kemudian yang kedua adalah menyediakan tempat tinggal bagi para sangga atau para biku atau berdana kepada wihara untuk membuat kuti tempat tinggal para biku, itu juga akan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pengertian benar, dengan hati yang tulus untuk meyakini Buddha, Dhamma, Sangha juga akan memiliki manfaat yang sangat besar. Kemudian selanjutnya pengorbanan yang memiliki manfaat yang besar adalah ketika pengorbanan itu untuk menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil barang apa yang tidak diberikan, dan menghindari hubungan seksual yang salah, berkata yang tidak benar, meminum minuman keras, atau mengkonsumsi barang yang dapat melemahkan kewaspadaan. Ini juga adalah pengorbanan yang sangat besar manfaatnya. Orang yang melakukan pengorbanan dengan cara tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berhubungan seksual yang salah, tidak berkata yang tidak benar, berbohong misalnya, berkata kasar, kemudian mengkonsumsi barang yang dapat melemahkan kewaspadaan, ini akan menghasilkan akibat yang sangat besar dan dapat menimbulkan atau berakibat seseorang terlahir di alam surga. Kemudian yang kelima adalah pengorbanan dengan cara meninggalkan keduniawian atau menjadi pertapa atau menjadi biku dan mempraktekkan moral serta mencapai tingkat meditasi yaitu jana, maka ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Khotbah tentang pengorbanan yang besar ini Sang Buddha sampaikan dalam Kuttadanta Sutta kepada seorang Brahmana bernama Kuttadanta, di mana Brahmana Kuttadanta ceritanya ketika itu juga akan melakukan pengorbanan besar dengan mempersiapkan berbagai macam binatang. Tetapi Brahmana Kuttadanta kemudian meminta petunjuk kepada Sang Buddha pengorbanan seperti apa yang memiliki manfaat yang besar, dan kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa ada praktek-praktek pengorbanan yang memiliki manfaat besar dan tidak menyakiti makhluk lain, tidak ada yang tersakiti di situ, tidak ada setetes darah pun di situ yang menetes dari pembunuhan, dari siksaan. Itulah pengorbanan yang sangat besar yang menghasilkan manfaat yang sangat besar. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.